ketika dia belajar Buddhis ya, dia mendapatkan sesuatu yang positif, bermanfaat untuk diri, merubah dia menjadi lebih baik. Bagi saya itu yang langkah pertama. Jadi langkah selanjutnya apa sih? Nanti langkah terakhir baru dia mengambil tisarana, itu nanti. Tapi dia harus memahami kenapa dia menyukai Buddhis. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, kita ketemu lagi dalam acara Light of Dharma ya, dan kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa ya, Romo Cholim ya. Dan saya juga ditemani oleh seorang host lagi yaitu Ci Elina. Apa kabar Romo Cholim? Kabar baik, sehat, luar biasa. Selalu luar biasa nih Romo Cholim ya. Sama ya. Oh ya, ya. Baik ya. semua. Ya, ya. Jadi kita hari ini sangat beruntung kedatangan Romo Cholim ya, di tengah segala kesibukan. Ini beliau menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Nah, oke. Jadi hari ini kan kita bahas tentang perpindahan orang ya ke agama Buddha ya. Betul. Nah, jadi apa nilai lebih atau ajaran yang menarik yang ditawarkan agama Buddha sehingga orang pengen pindah ya ke agama Buddha? Iya, ini banyak umat Buddha khawatir umat Buddha pindah ke agama lain kan. Oke. Nah, saya bertanya nih, agama lain khawatir nggak ya umatnya pindah ke agama Buddha ya? Ini pertanyaannya penting nih. Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat ada tren, kalau kita dilihat di Barat kan trennya banyak sekali ya. Umat-umat dari mungkin agama-agama lain tertarik ke agama Buddha. Tapi bagaimana dengan di Indonesia khususnya? Mungkin karena kita masih banyak sekali terikat pada ritual ya, banyak sekali percampuran antara tradisi dan agama, sehingga ketika orang melihat agama Buddha ini ada, kalau saya melihat ya, secara umum ada dua bagian. Bagian pertama, orang melihat agama Buddha, umat Buddha ya, kita belum, bukan agama, umat Buddha ini masih tradisi ya, cung-cung-cep lah, ke kelenteng lah, bakar hiyo lah, bakar rumah, bakar kertas, bakar uang, semua dibakar. Semua dibakar. Masker dibakar, semua dibakar gitu. Itu satu gitu ya. Apakah mereka umat Buddha atau bukan? Umat Buddha, karena KTP-nya kan Buddha. Jadi tradisi itu mau dalam tanda kutip ya, mewakili umat Buddha juga kan. Nah, itu pandangan yang pertama. Tapi setelah kita melihat sekarang ya, banyak sekali upacara umat Buddha, agama Buddha ya, yang clear gitu di vihara-vihara, ada fungsinya, ada kebaktian yang oh ya, orang melihat jadi umat Buddha itu bukan hanya sekedar tradisi, masih ada lagi yang lain. Ya, ada kelas meditasinya, mindfulness, macam-macam gitu. Jadi orang melihat oh ya, umat Buddha ini bukan hanya sekedar terjebak dalam tradisi. Nah, di sanalah muncul ketertarikan. Orang penasaran, ya agama Buddha ini barang apa nih kok unik gitu ya. Unik artinya seperti kemarin misalnya ada acara tudong, heboh, ya. Beberapa acara heboh. Dan saya kira ada dua hal ya. Saya bahas dua hal yang membuat orang tertarik kepada ajaran Buddha. Yang pertama adalah bicara tentang logika, rasional. Agama Buddha paling rasional ya. Katanya rasional, katanya ya. Katanya. Kita mesti buktikan rasionalnya di mana. Kalau dalam jenjang saya ceramah ya, lebih dari 20 tahun keliling di mana-mana, ya bertemu dengan begitu banyak orang gitu ya. Dan ketika saya bertemu dengan umat lain, yang selalu menjadi titik perhatian mereka adalah satu masalah karma. Ya, Buddhis ini asik loh. Ya, karma itu bisa menjawab berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau tidak bisa dijelaskan oleh agama lain. Iya. Ada orang kaya, walaupun dia jahat dari lahir sampai tua kaya terus, bahagia terus. Ada orang baik banget. Susah. Udah susah, sakit-sakitan, jelek, dihina, hidup lagi. Wah, itu parah banget. So, kalau sekedar bicara nasib, takdir, banyak yang sudah, ya kok bisa begitu ya. Dan ketika dirasionalkan,
ada karma ini, ya, dan dikaitkan dengan adanya kehidupan sebelumnya. Nah, ini menarik lagi, ya. Seperti ada misteri ya. Jadi di ajaran lain tuh bertolak belakang. Jadi sesuatu yang diyakini, tiba-tiba hari ini diledakkan, dar. Ada karma atau mimba lahir, kelahiran bukan hanya sekali, berkali-kali, dan itu menjadi sesuatu yang menarik. Betul. Pertanyaan kan jadinya. So selama ini saya pelajari kok berbeda banget, dan itu menjadi titik apa? Titik tarik agama Buddha. Ya, itu titik rasionalnya. Orang mulai berpikir, kenapa ya kok ajaran seperti ini bertolak belakang dengan ajaran mereka? Sesuatu yang bikin penasaran itu kan sangat menarik. itu yang kalau saya lihat yang rasional ya. Tentu ada hal-hal lain lagi rasional. Yang kedua yang irasional. Nah, irasional ini contoh misalnya banyak pelatihan meditasi, mindfulness, dan makin banyak orang tertarik. Meditasi dapatnya apa sih gitu? Ketika sekat agamanya hilang gitu ya. Di meditasi kan sekat agama tidak dipersoalkan gitu ya. Mereka menjadi sesuatu yang tanda tanya juga, ini Buddhis apa sih? Meditasi, tapi yang ikut meditasi yang sorry ya, mungkin yang pakai jilbab, ini agamanya kok all in one bis kota ini. Semua. Dan ketika mereka mendapatkan sesuatu yang irasional, misalnya ketenangan, kedamaian di sana gitu, mereka melihat bahwa ajaran Buddha itu peaceful, sesuatu yang tidak memaksa. Kan kadang-kadang orang nggak suka ya, lu pindah ke tempat gua deh, gua garanti lu dapat ini, dapat itu, jadi ini, jadi. Kadang-kadang banyak orang nggak suka dipaksa. Janji-janji surga ya. Betul. Jadi dia merasa bahwa di sini ya datang ya datang, ya pergi nggak terlalu dipaksain ya. Tentu ada plus dan min, ya di sini. Kita nggak bisa bahas semuanya plus. Tapi kalau kita melihat balik lagi kepada mengapa orang tertarik kepada Buddhis, secara garis besar ya, saya anggap dua, yaitu rasional dan irasional. Rasional itu masuk akal, yang irasional merasakan kedamaian, ketenangan, dan tidak memaksa. Kita peaceful banget, damai banget gitu. Kira-kira begitu. Oke. Ya, jadi memang kayak selama pandemi ini orang butuh banget ya healing gitu ya. Betul. Dan larinya ya ke meditasi gitu kan. Betul. Dan meditasi ini sesuatu yang sudah setiap kali kita bilang identik loh. Jadi identik banget gitu ya. Di mana-mana kelas meditasi, mindfulness, ODM itu jadi keseharian kegiatan vihara saat ini. Dan akhirnya ketika sesuatu ditampilkan terus-menerus, tentu orang akan bertanya, ini apa sih? Jadi keinginan tahu orang naik gitu ya. Betul. Jadi pengen tahu gitu. Dan itu sangat mendorong orang untuk belajar Buddhis. Dan saya sendiri pribadi cukup banyak orang yang bertanya tentang Buddhis dari agama lain, terutama beberapa tahun terakhir ini. Ada ketertarikan di sana. Dan ya ini menarik topik kita. Ketika mereka bertanya, lah, saya belajar Buddhis harus jadi seorang umat Buddha atau tidak? Nah, ini baru masuk nih. Berarti agama Buddha boleh dibilang sudah migrasi ya, dari agama Buddha yang keturunan, yang boleh dibilang jadul. Karena saya sendiri pernah mengalami, ditanya agama Buddha masih agama Buddha, itu mah udah ketinggalan zaman ini. Sekarang kita udah migrasi ke Buddha yang lebih modern, boleh dibilang modern, tapi sebenarnya tidak juga sih, memang itu aja sih ajaran Buddha ya. Cuman karena mungkin ya aturan pemerintah kan di KTP-nya harus ada kolom agama, dan ini jadi satu titik kesulitan ketika kita ingin keluar dari yang namanya tradisi ini. Ya contoh misalnya kita bilang umat Buddha banyak, tapi umat Buddha itu sangat beragam. Nah, siapa yang mewakili orang yang dilihat? Misalnya saya melihat orang yang tiap hari cungcep lah ya, misalnya ya pai-pai aja, ya itu umat Buddha yang pai-pai saja. Kita nggak seragam seperti kalau umat lain kan rata-rata agak seragam ya. Kalau umat Buddha ini mungkin karena agak cincai ya, cincai lama-lama jadi capcai. Variasinya banyak banget gitu loh. Betul. Nah, tetapi orang yang pindah ke agama Buddha ini sebagian juga nggak mau ngaku Buddhis ya. Itu kenapa ya? Iya, mungkin ya
kalau beli barangnya mobil yang harga miliaran, orang langsung keluar kan, wah ini keren itu. Apakah identitas Buddhis ini, kita rasional, apakah identitas Buddhis ini cukup menjadi satu identitas yang elit atau suatu identitas yang punya kebanggaan? Nah ini kan pertanyaannya. Kalau orang merasa identitas ini worth it, punya value yang bagus gitu, tentu orang tidak segan untuk mengaku. Ya ini kita introspeksi juga. Tapi kalau Buddhisnya masih 50-50, 50% yang kita bilang masih tradisi, masih dianggap kuno, masih anggap ya macam-macam gitu ya. Iya. Mungkin gitu ya, berat bagi mereka untuk mengaku. Tetapi at least kalau saya katakan bahwa tentu pertanyaan utama mereka sebetulnya adalah, ketika saya belajar Buddhis, saya harus ikut ritual apa atau diapain dulu nggak sih gitu loh. Betul. Mesti dikepret-kepret apa dulu, atau mesti mengaku apa, atau baca sumpah apa, baru saya bisa belajar Buddhis atau tidak? Nah ini pertanyaan awal, ya. Dan ketika kita katakan nggak perlu, ini asik nih ya, bebas, bebas mereka belajar, dan itulah titik masuk yang menurut saya sangat bagus gitu. Kita sebagai Buddhis tidak ada, kalau yang lain kan kalau kita kemana-mana ya, harus ada promo, diskon dan seterusnya. Betul. Biasanya kalau ada pamflet promo diskon up to 70%, di bawahnya ada bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Kalau di Buddhis syarat itu bintang kecilnya nggak ada gitu, nggak ada syarat ketentuannya. Belajar aja. Mau percaya, nggak percaya ya sudah juga. Itu asik juga gitu. Tapi ada plus juga, ada minusnya juga. Karena sifat agama yang Buddha begitu tuh boleh dibilang tuh kadang-kadang ada orang bilang agama Buddha tuh bukan suatu agama, ya suatu ajaran aja betul. Ya diikutin aja gitu, bukan agama itu gitu. Ya, kalau kita bilang bukan agama, di Indonesia ada kolom agama. Betul. Jadi ketika kita sudah bicara bahwa agama Buddha ini diakui sebagai salah satu agama di Indonesia, banyak hal yang akhirnya ya kita harus ngikutin, harus mengikuti pola ini, nggak bisa keluar dari jalurnya. Dan kalau kita lihat secara politik bahwa dulu pada zaman Orba ya, Orba itu kan semua agama akhirnya dikumpulin dan diakui cuma 5. 1, 2, 3, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Islam. Nah, yang Konghucu masuk Buddhis. Diwakilkan yang lain-lain kan masih ada deh. Ya, masih banyak sekali yang akhirnya masuk ke Buddhis. Ini juga mungkin yang menjadikan orang Buddhis itu jadi beragam ya. Betul. Salah satu penyebabnya peraturan. Akhirnya identitas Buddhis ini jadi agak membingungkan. Mana yang Buddhis, mana yang ini, mana yang itu gitu loh. Dan sampai hari ini masih ada. Untung yang Konghucu pada zaman Gus Dur dipisah. Iya kan, tapi menyisakan masalah juga kan. Sudah 30 tahun, sekian puluh tahun lah ya, 20-an tahun digabung, tiba-tiba dipisah, dicerai kan problem. Cerai kan menyisakan problem ya. Di belakangnya gimana gitu. Itu juga banyak sekali problem-problem. Jadi Buddhis ini yang mana kan? Betul. Kadang-kadang identitas Buddhis jadi itu yang mana? Mereka itu maksudnya kesulitan untuk mandiri atau gimana? Kayak Konghucu itu? Saya kira begini, setelah 30 tahun lebih kurang, 30 tahun hilang dari jejak ini ya, jejak pengakuan gitu ya, tentu akan muncul banyak sekali kulturasi, pencampuran, pencampuran antara yang tradisional sama yang Buddhis banget, sama yang, contoh lah, misalnya pagi ke vihara, ya baca parita, ya kan? Nanti malam nih Cap Go nih bisa minta hoodie, kelenteng tuh. Umatnya ya sama juga kan gitu kan. Jadi ini umatnya yang mana gitu. Pagi identitasnya apa, sore identitasnya apa kan. Tapi identitasnya satu, Buddhis. Sehingga banyak orang bingung, Buddhis yang mana? Tadi itu Buddhis yang mana? Tapi saya kira simple sekarang ketika orang mulai tertarik kepada Buddhis, saya kira Buddhis yang kita lihat di vihara dengan kegiatan meditasi, kegiatan lain yang betul-betul ajaran Buddha ya. Saya kira ajaran Buddha ini yang sangat tertarik, orang sangat tertarik ke sana. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai umat Buddha atau kita pengurus di organisasi Buddhis menyikapi hal ini.
apakah mereka harus mempunyai identitas jelas sebagai seorang Buddhis. Saya sampai hari ini juga masih membimbing ya. Kebetulan saya membimbing beberapa orang yang non Buddhis untuk belajar Buddhis. Ya, saya berikan buku-bukunya, mereka berdiskusi dan seterusnya. Satu hal yang saya tekankan, ini pribadi saya. Saya tidak pernah mau memaksa seseorang untuk masuk beragama Buddha, agamanya ya, ubah KTP dan seterusnya kalau saya. Kecuali kalau ada ketentuan pemerintah di perkawinan misalnya yang sekarang lagi rame, itu nanti kita bahas ya. Tapi kalau misalnya pribadi, orang yang sudah punya identitas sekian puluh tahun di lingkungan dia, saya kira ketika dia belajar Buddhis ya, dia mendapatkan sesuatu yang positif, bermanfaat untuk diri, merubah dia menjadi lebih baik. Bagi saya itu yang langkah pertama. Jadi langkah selanjutnya apa sih? Nanti langkah terakhir baru dia mengambil sarana, itu nanti. Tapi dia harus memahami kenapa dia menyukai Buddhis terlebih dahulu, memahami kenapa dia mempelajari Buddhis dan seterusnya gitu ya. Ada beberapa case misalnya ini yang menarik, seseorang yang dia tertarik ke Buddhis karena dikasih tahu oleh seseorang kalau masa lalunya dulu pernah hidup lahir jadi ini dan di sini dan sini. Nah itu bom itu apa sesuatu yang diyakini hidup sekali itu tiba-tiba kok jadi blank, dia blank gitu. Baru dia bertanya, emang bisa ya? Itu masuknya gampang. Nah, kita jelaskan tentang karma, tentang ini, tentang itu, dan akhirnya dia banyak belajar Buddhis tentang karma. Saya berikan buku Karma Pencipta Sesungguhnya, itu beberapa buku bagus sekali gitu ya. Dan mereka ketika mempelajari ini jadi, oh iya ini asik banget dan diskusi kita mengalir tanpa memaksa. Dan saya kira kita harus bisa membedakan antara konten dan containers. Konten itu dalamnya, containers itu bentuk luar ya, casing sama software lah kita bilang ya. Yang penting softwarenya, yang penting kontennya, di dalamnya mereka apa sih? Ya. Jadi lebih penting orang mendapatkan manfaat dari ajaran Buddha tersebut daripada berganti identitasnya sendiri gitu ya. Boleh dibilang begitu. Saya kira itu yang di titik awal kalau kita bicara tentang bagaimana umat lain melihat Buddhis ya. Kalau saya lihat gitu. Mungkin agama-agama lain lebih penting containers, umatnya banyak gitu ya. Ya itu di Depak penting juga. Jumlah umat Buddha banyak penting juga gitu. Tetapi apakah itu menjadi yang terpenting? Saya kira di titik awal ini kita memperkenalkan Buddhis, boleh dibilang Buddhis ini kan kita bilang agak agama yang boleh bilang paling tua juga, tapi paling muda juga kan. Paling tua dari zaman Sriwijaya Majapahit udah ada gitu, tapi paling muda artinya sekarang baru muncul lagi. Sehingga kita butuh proses adaptasi terhadap gaya hidup orang yang sudah terbiasa mendapat ajaran-ajaran yang baik di sekolah maupun di lingkungan yang kita lihat ya agama-agama yang berbeda dari Buddhis gitu ya. Kita butuh waktu lah. Jadi banyak orang pengurus Buddhis yang bilang statistik bahwa umat Buddha menurun itu, apakah demikian, Romo? Benar adanya? Benar ya? Benar. Karena umat Buddhis secara prinsip banyak mengalah. Coba yang kita di kursus perkawinan atau yang merit deh, berapa banyak yang ikut Buddhis, berapa banyak Buddhis yang ikut ke agama lain. Nah itu aja kita udah tahu. Belum lagi anak-anaknya sekolah di sekolah Buddhis atau non Buddhis. Jadi dari jenjang pernah kita bahas juga ya, orang pindah agama karena 3 P ya, pendidikan, kan? Perkawinan. Yang ketiga persoalan. Iya, persoalan lah. Lagi sakit di rumah sakit, yang juga kunjungin siapa? Ya, pandita Buddhis atau pandita yang lain? Oh, orang lagi sekarat, yang mana datang dia terima. Kadang-kadang pengaruh itu besar sekali. Betul. Jadi 3P ini kita bisa jaga atau tidak. Jadi banyak sekali faktor-faktornya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada topik kita, apakah seseorang yang sudah belajar Buddhis harus berubah menjadi beragama Buddha? Kalau bisa, bagus, saya dukung. Tapi kalau terlalu maksa juga orang kurang nyaman. Kira-kira begitu. Karena kita sebagai umat Buddhis, ya kita tahu
kadang-kadang kelahiran kita sebagai umat Buddha, kelahiran kita sebagai masih mengenal Buddha Dharma, tentu ada jalinan jodoh karma. Nah, apakah kehidupan mendatang kita masih sebagai seorang Buddhis atau tidak? Kadang-kadang mungkin sudah enggak. Kita bisa jadi agama lain, tapi isinya ya di luarnya masih non Buddhis, tapi softwarenya gitu ya. Ya, isinya kan Buddhis. Banyak sekali orang yang Buddhis lebih Buddhis dari yang beragama Buddha gitu ya. Oh iya, maksudnya non Buddhis ya. Dan non Buddhis lebih Buddhis karena di dalamnya mereka sudah punya kesiapan. Ya, kita lihat ya kadang-kadang di beberapa retret ya retret meditasi kalau kita yang ikut banyak non Buddhis ya kadang-kadang. Bisa jadi karena mereka lebih memahami, karena kalau umpamanya mereka sudah punya comparing, perbandingan terutama dengan apa yang mereka pelajari selama ini, tentu terlihat berbeda banget, dan itu sangat kelihatan sekali. Iya, tapi maksudnya itu kan statistik secara tertulis ya, secara KTP ya. Tapi maksudnya ya tadi simpatisan itu kan belum tentu berkurang kan Romo. Tadi yang ya belajar meditasi, belajar karma, misalnya belajar reinkarnasi, meyakini itu kan mungkin semakin banyak gitu ya malah. Betul, semakin banyak. Tapi identity kita karena di negara kita mementingkan identitas kan, angka, jumlah kan. Dan pengaturan dana di daerah dan seterusnya berdasarkan jumlah angka, sehingga itu menjadi penting. Tapi kalau kita lihat di negara-negara barat, di negara-negara lain ya, yang tidak mementingkan identitas agama ya, yang tidak mementingkan jumlah atau identitinya tidak dimasukkan ke dalam KTP, dalam identitas pribadi. Saya kira yang simpati pada Buddhis dan belajar Buddhis saya kira banyak sekali. Di sini juga Indonesia sebenarnya banyak sekali. Tanpa kita sadari begitu banyak orang yang mengikuti. Banyak teman-teman akhirnya tahu. Misalnya Bante Ajahn Brahm, ya, buku-buku beliau gitu. Itu udah buku umum gitu. Buku-buku Buddhis banyak sekali jadi buku umum. Dan mereka itu simpatisan ya. Mereka akhirnya belajar banyak bercerita dari buku Buddhis gitu. Iya, betul. Tapi kalau bicara tentang angka lain lagi, merubah di Indonesia agak sulit lah ketika kita bilang indah agama gitu ya, ngurusnya aja udah kebayang gitu ya. Urus KTP, urus ini, urus banyak sekali yang mesti diurus. Akhirnya ya sudahlah simpatisan aja tanpa harus merubah identitas gitu ya, identitas KTP terutama gitu. Juga ada sebagian orang yang membiarkan anak-anak mereka untuk memilih agamanya masing-masing. Ya, jadi tidak diajarkan anaknya biar nanti waktu ketemu perkawinannya baru dia mencari agamanya yang cocok gitu. Biasanya sih dibiarin begitu. Nanti supaya tidak ada terjadi perbedaan gitu. Ya, karena orang tuanya sendiri kagak ngerti Buddhis itu bisa apa. juga tuh ya, bisa jadi. Banyak sekali orang tua ketika ditanya, "Ma, Buddha itu siapa?" Lah mana tahu, mamanya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, so what? Banyak sekali umat Buddha yang tradisi ketika anaknya tanya ya suruh pai-pai aja udah gitu. Banyak loh. Bahkan saudara-saudara saya sendiri pribadi anak-anaknya ketika sekolah di non Buddhis ya pindah akhirnya. Ya karena kenapa? Lingkungan kan berpengaruh besar, teman-temannya. Lingkungan tidak mengenal ya. Betul, belum ketemu pacar. Lah kalau Anda berada di lingkungan yang non Buddhis, pacarnya ya kemungkinan besar non Buddhis kan? Betul. Pasangannya non Buddhis, so gimana? Jadi apa yang kita tanam kita akan panen. Kalau anak-anak kita tanam di lingkungan Buddhis ya dia akan kita panen Buddhis. Banyak orang udah ribut, pas anaknya mau merit baru ini anaknya pindah agama baru. Saya bilang anak kamu waktu kecil sekolah apa? Non Buddhis. Pernah nggak kamu ajak ke vihara? Nggak pernah. Nah terus tiba-tiba kamu mau anak kamu jadi aktivis Buddhis. Ya gimana caranya kan? Tidak ada proses sebab akibatnya. Tidak menanam dulu ya sulit. Jadi butuh kesadaran bagi kita. Ya kalau memang merasa bahwa umat Buddhis mulai berkurang, kesadaran bagi kita bagaimana menjaga supaya generasi penerus ini punya basic dasar sebagai seorang Buddhis yang baik. Jadi pengajaran terhadap anak-anak ya, harus pendidikan dalam keluarga mungkin dimulai, baru dimulai ke sekolah-sekolah minggu ya.
suruh anaknya datang ke Taman Putra belajar ke Vihara, emaknya nggak datang, bapaknya nggak datang ke Vihara, nggak pernah. Terus gimana caranya kan? Kalau mereka di agama lain ada keterpaksaan harus pergi, ya karena kewajiban dan seterusnya. Kita di Buddhis kadang-kadang ya itu ya agak lembek gitu. Jadi nggak ada keharusan. Itu yang nilai-nilai yang menurut saya agak kurang. Tidak di force. Ya, jadi seorang kalau tidak di force, tidak didorong lebih kuat. Kadang-kadang ya males gitu. Jadi slogan hari Minggu ke wihara juga boleh didengungkan ini. Oh iya. Dan pada akhirnya ketika orang mau lihat sikap Buddhis ya, yang cuek bebek gitu ya, ini membuat orang agama-agama lain melihat Buddhis ini sasaran empuk ya. Kalau kita boleh bilang ya di podcast ini sasaran empuk, karena banyak umat Buddhis yang nggak ngerti ajaran Buddhis. Oke. Dan itu jangan sampai topik kita hari ini umat lain belajar Buddhis, umat Buddhis nggak mau belajar Buddhis. Ini kan jadinya sangat kontradiktif ya. Umat Buddhisnya harusnya sangat bangga gitu. Kita ajaran Buddha yang sangat rasional, sangat bagus, sangat semua oke gitu. Tapi yang belajar umat lain. inilah salah satu PR kita gitu. Jadi apa yang nih perlu dilakukan oleh para orang tua nih supaya anak-anaknya tetap Buddhis nih? Kalau saya pribadi, kita harus punya force pada anak-anak kita untuk belajar Buddhis. Anak saya dari kecil saya baca vihara, ya mereka banyak aktif di kegiatan vihara. Pada akhirnya itu tertanam. Ya, jadi mereka mau pindah pun sulit karena mereka sudah tertanam. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita menganggap penting. Hidup itu ada dua, penting dan terpenting. Ya. Bagi Anda apakah tetap menanamkan nilai-nilai Buddhis ini terpenting atau penting-penting aja atau nggak penting? Kalau bagi saya terpenting, sehingga saya lakukan secara konsisten dari mereka kecil baby, yaitu udah ke vihara sampai hari ini, sehingga nilai-nilai Buddhisnya tetap terbawa. Dan satu hal Bapak Ibu teman-teman mungkin yang di sini, jangan mengira bahwa kita ketika belajar Buddhis hanya terpakai ke diri kita. Banyak sekali orang di luar sana melihat, menyorot diri kita. Mereka melihat umat Buddha itu apa sih? Kita mewakili, kita representatif dari Buddhis. Kita representatif dari nilai-nilai Buddhis. Sehingga ketika kita belajar nilai-nilai Buddhis, kita mampu menjadi contoh. Ya. Ketika orang bertanya, oh iya, ini bukunya bagus, ini tentang karma. Maksudnya gimana? Kita sendiri, oh iya, apa itu karma? Muat Buddhisnya malah nanya, orang tanya apa itu, apa orang udah tertarik, kita sendiri kagak ngerti, bengong. Lah, so apa yang mau ditawarkan? Banyak sekali umat Buddhis ketika ditanya, malah nggak tahu apa-apa. Contohlah sederhana ya, pernah nggak umat Buddhis baca buku misalnya? Kalau di sana kan ada kitab sucinya, ada buku-buku yang mereka wajib baca, bahas ya. Umat Buddhis seminggu sekali baca satu buku nggak? Sebulan sekali, setahun sekali, seumur hidup satu kali, belum tentu. Akhirnya umat Buddhis sendiri ketinggalan. Umat Buddhis secara literatur ketinggalan ya. Iya, pengetahuan, keterampilan ketinggalan. Dan banyak yang sekarang kita bilang orang belajar Buddhis malah yang ketertarikan masyarakat itu banyak dari buku-buku Buddhis kan. Buku Buddhis itu unlimited loh, banyak sekali dan variasinya. Saya kan bandingkan dengan yang lain. Kalau yang lain kan standar. Kalau Buddhis ini bahasa A sampai Z, mau yang normal sampai yang susah dipahami, dalam banget. Contoh satu ya, teman saya non Buddhis belajar Abhidhamma, ya begitu dia lihat, waduh, waduh. Tapi dia mau belajar, itu sudah sesuatu yang surprising gitu, ya surprising. Dan dia bilang, wah, Buddhis belajarnya sampai segininya, dalamnya. Iya, saya bilang, asik kan? Nggak, tapi apa masalahnya ada di mana gitu sehingga umat Buddha itu nggak banyak belajar kitabnya sendiri gitu. Iya, tidak ada kekuatan ya pendorong yang namanya the power of kepepet. Pepet ya. Kalau di sana lu nggak datang kepada masuk neraka, kan gitu. Ancamannya lumayan gitu ya. Okay. Kamu kan nggak ini nggak itu. Kalau di Buddhis
ya datang syukur, Gak nggak datang juga datang syukur. Aktif. Semua disyukurin ya. Ya, kita terlalu kita bilang ya memang mungkin ajaran Buddhis ya terlalu slow ya. Kalau kita lihat kebaktian saja hari Minggu, berapa banyak umat Buddhis yang menyadari pentingnya kebaktian, datang ke vihara dan seterusnya gitu ya. Saya kira cukup, ya masih cukup banyak yang masih enjoy lah, santai dan merasa tidak perlu. Jadi sangat berbeda ya kalau kita lihat di komunitas teman-teman di agama lain tuh hari Minggunya rame, sana rame, sini rame. Ya kalau kita Waisak tiba-tiba kan umatnya 10 kali lipat. Waisak doang gitu. Katina 10 kali lipat. Ya hari lain biasa sepi. Mana sepi, agak sepi, dan beberapa vihara kita akui malah anak-anak mudanya sudah kurang banget ya, tinggal orang tua. Itu tantangan kita. Bagaimana menampilkan Buddhis ini di kontainernya itu harus bagus. Kita selalu bicara tentang konten, isi dalamnya, softwarenya bagus. Tapi anak zaman sekarang belinya apa sih? Beli casing, beli bungkus, kemasannya ya. Kemasan. Nah kita Buddhis juga jangan kemasannya yang old, ya kecuali mereka yang betul-betul mau cari isi. Saya kira banyak sekali umat lain yang datang ke Buddhis karena mereka mencari isi. Mereka mengetahui isi dari Buddhis itu ya, kontennya itu bagus gitu. Okay. Tapi ya kita tidak boleh berhenti hanya sebatas di konten isi aja. Betul. Kita harus menampilkan kemasan yang bagus. Berarti harus kombinasi kita. Ya. Oh ya harus. Baru supaya bisa lebih kelihatan. Betul. Buddha tuh agama Buddha tuh tidak kelihatan tradisional kuno, tapi lebih ke modernisasi. Berapa banyak sih gitu. Organisasi Buddhis masuk ke media sosial misalnya kan, Betul. ke BR di sana ya kan, tampilkan video-video yang bagus, tampilkan ini, tampilkan itu gitu. Kebanyakan video kan dari luar ya, kartun beberapa, tapi nggak seagresif gitu ya, nggak seagresif yang lain ya. Nggak agresif. Jadi sini masih ada ruang untuk kita untuk agresif ya. Ya lebih orang butuh lah, apalagi sekarang media sosial, orang lihatnya apa sih, dalam satu menit orang bisa lihat 30 video itu, yang nggak suka dia paskan slide. Jadi betul-betul harus tampilkan tampilan yang bagus, tidak hanya cukup isinya, karena orang untuk isi kan harus mendalami, luangkan waktu lebih banyak ya. Ini sebagai introspeksi buat kita semua juga, bahwa kita harus menampilkan kemasan yang bagus, baru bukan hanya sebatas orang tertarik pada ajaran Buddha, tapi melihat Buddhis ini cukup atraktif ya, cukup layak sebagai identitas ya. Saya tampilkan identitas itu kan berarti ini harus worth it ya, harus punya nilai value yang cukup bagus. Dan itu pentingnya apa? Tampilan kemasan kita harus bagus. Oke, berarti masalahnya berarti bukan di ajarannya ya, tetapi institusinya, mungkin wihara atau pengurus agama Buddha itu sendiri kali ya, Romo ya? Kalau kita mau kritik ke dalam banyak ya. Contoh lah, saya sering kadang-kadang di vihara ngomong ya, kita di vihara ya, kalau di tempat lain ya, hari ini siapa yang nggak datang, siapa yang sakit dia tahu loh, umat yang sakit tahu loh, betul ya? Betul. Umat yang sakit, umat yang punya masalah, mereka tahu. Kita boro-boro di vihara, yang hadirnya kita nggak tahu siapa. Oke. Jangankan yang tidak hadir, yang hadir aja kita nggak kenal. Bisa jadi. Ya sifat ini satu introspeksi buat kita. Datang ke vihara, datang pergi pulang, kayaknya cuma para dewa yang menyambut gitu. Pengurus, saya kadang-kadang nggak kenal gitu. Udah berkali-kali datang juga ya, datang pulang. Kalau di tempat lain mungkin yang nggak datang hari ini tahu, ya berarti kan yang datang pasti udah tahu kan. Yang nggak datang tahu, yang sakit tahu. Kalau kita yang datang aja kadang-kadang nggak tahu. Nah itu juga introspeksi. Contoh misalnya karakter, sikap, kebiasaan, pola itu akan membentuk kemasan kita. Jadi kita harus mulai lebih peduli. Ya kadang-kadang di sana ada kepedulian, ada kemauan kita untuk melihat Buddhis ini bukan hanya sekedar di tampilan isinya yang bagus, tapi harus dipraktekkan. Welas asih, meta karuna, murita, UPK kenceng banget ngomongnya kan, harus berdana, tapi ketika dipraktekkan kok mukanya masem misalnya. Sesuatu yang sebetulnya kita bisa tampilkan, dan yang menjadi gerbang utama kita tampilkan lah misalnya di vihara terlebih dahulu.
Ya, jadi kemudian praktek langsung ya, begitu kita pelajari langsung dipraktekkan dan kehidupan sehari-hari ya. Dan harus dimulai dari sebuah tradisi atau kebiasaan yang terpola. Dan kita mungkin di Buddhis masih sedikit lebih lemah di sana. Kita harus mulai upgrade lah, ayolah, come on. Upgrade supaya ketika orang sudah tertarik ke ajaran Buddhis, isinya bagus, kemasannya bagus, satu paket lengkap. Jadi paket komplit ya. Ya, memang itu satu hal penting sih, Romo. Jadi seperti membangun sebuah komunitas ya. Jadi karena ya dalam marketing pemasaran ya komunitas itu sangat efektif ya. Betul. Itu sangat penting. Ya. Sangat penting. Jadi saya di luar dari ceramah di Vihara juga mengisi di komunitas kelompok gitu ya, kelompok di rumah umat. Dan itu kadang ya suasana keakrabannya itu jauh lebih nyaman sekali karena mereka betul-betul kenal, akrab gitu ya. Kalau saya bayangkan kalau di Vihara bisa seperti itu kan asik banget gitu ya. Betul. Di Vihara bisa asik seperti anak muda juga bisa datang, orang merasa home lah, nyaman Vihara ya, itu home, seperti rumah sendiri. Nah tapi ya ini PR kita karena banyak ya, setelah keliling saya di Jabodetabek keliling gitu ya, ada beberapa hal yang kita harus upgrade, saya sebut upgrade lah ya, pola kita sehingga lebih nyaman bagi orang yang datang dan lebih berkelas lah. Maksudnya bukan berkelas lebih mewah, tidak, tetapi merasa lebih dihargai ketika datang ke vihara misalnya. Sesuatu yang kita hargai, orang yang kita hargai tentu mereka akan jauh lebih nyaman dan akan datang lagi. Dan ketika yang datang bukan Buddhis, itu kan muncul simpati ya. Simpati dan rasa kagum. Ketika saya datang non Buddhis, saya disambut misalnya. Jadi mungkin di wihara-wihara harus digarakan penyambutan ya. Bagaimana cara menyambut tamu yang baik? Ya, itu ada namanya formalitas nyambut, tapi yang paling penting kan dari hati kan. Betul. Praktek metta karuna itu kan sebenarnya di sana. Dan itu harus menjadi satu pola kebiasaan. Ini autokritik lah kita ya. Betul. Autokritik sehingga topik kita ketika orang sudah tertarik ke ajaran Buddha, ya balik. Logis, masuk akal, nyaman, tenang, damai, bahagia, semua nilai-nilai udah bagus. Tapi kalah di containers ya. Kalah di tampilan. Ya, mereka sudah tertarik datang, tapi ketika tidak disambut dengan baik, misalnya, itu bisa kehilangan simpati juga. Ajarannya bagus, tapi prakteknya kurang, misalnya. Dan itu kita harus mulai sadari. Ya, selain itu juga di pendidikan, saya kira sekarang sudah mulai institusi pendidikan Buddhis mulai muncul ya. Itu penting sekali ya. Sudah mulai banyak sekolah-sekolah Buddhis bermunculan. Betul. Ya, itu mendorong orang untuk lebih banyak melihat sisi lain dari ajaran Buddha. Bukan hanya berhenti di tradisi dan upacara-upacara. Iya, dan juga persoalan tadi P yang ketiga itu juga penting ya, Romo ya. Iya. Kita ada satu organisasi minta orang pandita siapa yang bersedia datang ke rumah sakit keliling dari kamar ke kamar. Ya, inilah PR-nya. Siapa yang bersedia kan misalnya. Ya, ini butuh energi yang luar biasa, waktu, dan memang karma baiknya banyak itu, setuju gitu. Tapi ada hal lain kan, persoalan orang mencari nafkah juga di pandita kita atau pelayan yang untuk pelayani ini kan kegiatan sosial gitu ya. Dan kita belum terbentuk yang betul-betul profesional untuk itu, sehingga kita kalah sih. Di rumah sakit aja kebanyakan yang datang ya tentu yang mereka yang non Buddhis kan, blessing lah, untuk baca doain. Sekali datang 2 kali 3 kali, ya hatinya kan luluh kan gitu kan. Ya. Orang bilang awalnya nggak diterima, berkali-kali datang, ya jatuh cinta juga kan gitu. Orang bilang kan gitu, waktu pacaran kalau wah benci banget nih, tapi datang terus, bawa entar permen, bawa ini, bawa bunga, bawain, ya oke lah. Dan itu penting bagi kita untuk bisa hadir
di dalam persoalan umat. Itu baru satu tentang sakit, belum mau cerai. Belum berantem rumah tangga. Itu nanti panjang ceritanya. Itu podcast tersendiri lagi. Iya, saya dengar juga Romo Kolim juga banyak menangani konseling gitu ya. Iya, banyak. Minggu lalu, dalam bulan ini bulan Juli ada beberapa yang mau bercerai, yang berantem, yang sudah pisah rumah dan seterusnya. Ya. Dan ini persoalan yang nyata di depan mata gitu kan. Oke. Itu harus kita handle. Kalau enggak, terus mereka tanya ke siapa. Betul. Kalau enggak, mereka bisa ketemu teman yang menawarkan sesuatu yang lebih menyenangkan di tempat mereka atau agama lain, pindah. Ketika orang lagi memiliki persoalan, lagi galau, nggak stabil, itu paling gampang sebenarnya dipengaruhi. Kita hadir ketika mereka lagi galau, ketika kita bisa menawarkan solusi dan mereka merasa ini bermanfaat, keyakinan mereka pada Buddha Dharma makin kuat. Berarti kita menawarkan solusi menyelesaikan dengan Dharma, begitu? Oh iya, berarti harus. Belajar Dharma juga banyak bermanfaat, selain bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Ya, kalau kita punya kemampuan lebih, baru kita bisa membantu menyelesaikan persoalan orang lain gitu ya. Jadi sangat bermanfaat ya. Dharma belajar ini Dharma kan universal. Ya, bahkan saya yang non Buddhis juga ada yang konsultasi. Ada. Karena lintas umat. Karena di agama mereka kan kalau sudah married ya sekali nggak boleh cerai misalnya. Betul. Ya. Nanti mereka galau kan. Ya. Orang bilang udah nggak cocok misalnya disakiti terus menerus ya udah amsyong lah ya. Udah amsyong gitu. Terus nggak boleh cerai gitu. Terus mereka bagaimana mengatasi ini? Betul. Hanya dengan satu kata nggak boleh cerai. So what? Penderitaan ini kan mau dibawa 50 tahun lagi atau berapa lama? Dan mereka bisa konsultasi. Kadang-kadang kita di Buddhis menawarkan sebuah jasa yang tidak menghakimi mereka dengan agamanya. Tapi kita bicara universal. Itu yang menarik. Saya kira simpati kepada Buddhis karena kita nggak bicara tentang agama tertentu, surga tertentu, ini tertentu, pahala tertentu terhadap satu agama, tapi kita universal. Kita menawarkan solusi universal. Dan saya tidak pernah tanya agama kamu apa, pengaruhnya seperti apa. You punya problem, mau Buddhis, non Buddhis, nggak punya agama, punya agama. Kalau lagi punya persoalan ya menderita juga. Semua penderitaan. Jadi kalau penderitaan orang nggak bicara tentang agama dulu lah. Dan kita hadir di sana. Jadi menurut saya Buddhis ini bisa berperan banyak. Kalau kita punya kemampuan ya, punya pengetahuan tentang Buddhis, kita bisa berbagi dengan banyak sekali orang dan dalam segala aspek kehidupan. Dan itu yang penting bagi kita untuk membuat citra Buddhis menjadi sesuatu yang positif. Sehingga muncul simpati dari orang lain. Ya, jadi ya memang saya juga seringkali menyarankan ya bahwa memang wihara juga punya satu pelayanan ya untuk konsultasi, untuk konseling, ya coaching ya. Jadi semua itu ya bisa membantu ya. Jadi ibarat orang beli barang ya. Ya dia harus ada after sales service. Ya, jadi kalau enggak dia cuma beli barang saja. After sales service, one stop service kalau bisa gitu ya. Nah, SDM penting. Pembinaan SDM sehingga mampu melayani umat ya, bukan hanya sekedar pada saat gembira, tapi pada saat kemalangan, duka dan seterusnya, itu penting banget. Betul. Iya. Dan apakah kita prepare, sudah siap untuk itu? Nah, ini PR lagi. Ya, kita harus balik kepada organisasi, kepada majelis, kepada kita semua sebagai pengurus. Ya, kita harus introspeksi apa yang perlu kita lakukan sehingga pelayanan kita pada internal kita umat Buddha ataupun non Buddhis yang sebagai simpati tadi, orang yang bersimpati itu bisa maksimal. Saya kira kita harus mulai discuss lebih intens dan mendalam tentang hal ini. Ya mungkin Prof. Fendi bisa fasilitasi untuk bisa lebih luas lagi di podcast ini, kan sesuatu yang bisa dijadikan ajang untuk mengembangkan ide-ide positif kan. Bisa jadi. Mudah-mudahan aja. Nah, oke. Ya, nah tapi
dalam pandangan misalnya seorang Buddha itu sendiri, apakah Buddha itu pengen punya banyak umat atau dia yang penting orang bisa menjalankan ajaran dia gitu. Iya. Menurut pandangan Buddha Dhamma sendiri itu gimana? Agama ini kan buatan orang sebetulnya. Ya, ketika menciptakan identitas, ya kelompok-kelompok, kotak-kotak. Karena orang perlu diatur. Iya. Sehingga tidak terjadi chaos apapun ya. Jadi ketika kita melihat agama sudah dibentuk ya, tujuannya bagus. Cuman kalau nggak bagus katanya kan oknumnya kan gitu kan. Pada dasarnya supaya teratur. Nah, bagaimana dengan ajaran Buddha? Apakah pertama kali Buddha Gautama mengatakan ini ajaran saya agama? Ya tidak. Ini ajaran yang membebaskan seseorang dari derita. Semua makhluk dari penderitaan. Bukan hanya manusia, termasuk yang lain loh. Nah, ini menarik ya. Banyak orang ketika sangat bersimpati dengan kalimat Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu satu kalimat yang sangat powerful bagi umat lain ya. Lucu. Nah, tapi apakah Buddha Gautama mengatakan ini hanya satu kelompok? Ya tidak. Ya, artinya siapapun bisa belajar ajaran Buddha. Belajar Dharma. Dharma ini bukan diciptakan oleh Buddha Gautama, tapi ditemukan, kemudian beliau babarkan, beliau jelaskan kembali. Dharma ini ada di semesta, sudah ada. Cuman kita nggak memahami, nggak mengerti, nggak bisa melihat itu. Kita masih buta gitu. Sampai kita bisa melihat, oh ya ini bagus. Siapa yang bisa melihat? Siapapun. Dan kalau kita memahami bahwa seseorang bermimba lahir dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, kadang ketika dia lahir di negara tertentu yang tidak ada identitas, tidak perlu identitas yang dicantumkan, dia belajar Buddhis ya belajar saja, selesai kan. Tidak harus bicara saya agamanya apa, religionnya apa, bebas. Dia meyakini Buddhis dari hatinya, tanpa identitas nggak ada. Akan tetapi di negara misalnya Indonesia perlu identitas, ya ini kan menjadi satu kotak yang berbeda. Belajar Buddhis tapi identitas non Buddhis, nah ini kan jadi kotaknya berbeda. Betul. Ya, nah kita maunya apa? Belajar Buddhis ini jangan melihat kotaknya dulu. Kalau sudah melihat kotaknya, kita akan menjadi fanatik, kita akan menjadi terbatas. Pola pikir, pola pandang kita jadi terbatas. Ya, sama seperti ketika kita menolong seseorang. Ya, kalau kita sudah terkotak, gua tolong umat Buddhis dulu ya, yang nanti ini ya. Akhirnya kita punya keterbatasan. Sedang ajaran Buddha adalah ajaran universal, ajaran yang membebaskan semua makhluk. Jadi ini jadinya agama Buddha ternyata begitu luas ya. Tidak cuma menjangkau cuma umat Buddha segalanya yang perlu maksudnya diberiin kasih sayang segala macam, diperhatiin. Ternyata semua makhluk diberi perhatian di sini. Jadi kalau kita lihat umat non Buddhis gitu ya, bagi kita sebagai umat Buddha, ya belajar Buddhis belajar saja. Ya, pengkotak-kotakan itu ya kalau mau kotakin ya silakan. Tapi di Buddhis kotak yang dibuat oleh negara sebagai agama Buddha itu ada. Tetapi pandangan kita sebagai seorang Buddhis yang baik adalah jangan terlalu melekat pada kotak ini. Ya, ada batasan, ada ketika merit, ketika ini, ketika itu, ketika ngurus ini, ngurus itu ya kotak ya. Nggak bisa lepas dari kotak ini. Kotak yang namanya agama. Akan tetapi jiwa kita ketika kita menolong, ketika kita membantu, kita membabarkan dharma, ketika kita konseling kepada apapun, ya bebaskan diri kita dari kotak ini. Ketika kita belajar, kita punya akan punya hati dan pikiran yang luas gitu. Kalau kita nggak terbatas pada kotak, sama seperti ketika saya mendengarkan ajaran dari agama lain, ya ketika saya konseling kepada misalnya orang bertanya tentang agama Buddha, saya paling tidak harus belajar juga agama mereka, baru kita bisa comparing yang fair gitu ya. Apple to apple. Jangan kita cuma bisa pintar di agama Buddha, wow agama Buddha begini, tapi tidak memahami agama lain itu dia problem. Jadi kita belajar. Untuk bisa belajar kita harus bebaskan diri kita dari kotak-kotak dulu. Sama seperti ketika mereka ingin belajar Buddhis, saya kira mereka bebaskan diri mereka dari kotak dulu agama. Tapi pada akhirnya mereka terkotak oleh agamanya, ya iya. Iya kan? Ada tradisi, misalnya contoh di keluarga besarnya semua beragama itu. Tiba-tiba masa dia oh saya Buddhis, akan ribet nanti dia tidak menonjolkan perbedaannya sebenarnya ya. Mungkin dia tidak diterima, akhirnya dia tetap identitasnya nggak berubah, tapi dia belajar Buddhis, ya fine aja lah, enjoy. Intinya satu,
semua makhluk mau punya agama atau tidak punya agama ingin bahagia, tidak ingin menderita. Udah itu aja dulu. Jadi pertolongan kita kepada mereka pun pertolongan sebagai universal, tanpa melihat agamanya. Kalau kita sudah terpaku pada agama ini, agama itu, maka kita punya keterbatasan yang akan membuat kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Jangan sampai label agama membatasi gerak kita dalam memberikan pelayanan ya. Iya, betul. Kira-kira begitu. Bagus sekali. Kayaknya menarik nih sebagian. Jangan kita berbicara keluar dari label agama nih. Ternyata bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih baik. Jadi mantra Sabe Sata Bhavantu Sukhitata ya memang artinya universal gitu ya. Jadi tidak ada batasan agama di sini. Tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Yang menarik ketika orang bertanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Di sana titik masuk kita, kalau Anda seorang Buddhis yang bisa masuk ke titik ini, semoga semua makhluk. Mereka masih mengira makhluk yang paling hebatnya manusia aja kan gitu kan. Ya, yang lain kan tambahan pelengkap. Ya. Sehingga makhluk-makhluk itu ya boleh dimakan, diperlakukan apapun misalnya, karena mereka menganggap bahwa itu derajatnya beda. Tapi dengan pemahaman Sabe Sata Bhavantu Sukhita, semoga semua makhluk, mereka akan bertanya, yang memahami kalimat ini akan bertanya, semua makhluk itu maksudnya apa? Di sana kita bisa jelaskan. Oh ya, ini ada satu pengalaman menarik. Ada satu orang yang belajar Buddhis ketika dia punya kemampuan melihat alam lain, anak indigo gitu ya. Dia non Buddhis, tapi dia bisa melihat alam peta, kemudian alam-alam lain. Dulu diajarkan bahwa itu jahat, tapi ketika dia comparing dengan Buddhis, oh ternyata dia, wow, di Buddhis udah dijelaskan semua ya apa yang dia lihat loh. Kita nggak bisa melihat dia ketika melihat itu kan dia punya ketakutan dan seterusnya. Ketika dia belajar Buddhis ada 31 alam, ada alam peta terdiri dari ini. Oh, ini ya, yang dia buktikan sendiri. Dia buktikan sendiri dan dia mungkin lebih Buddhis dari seorang Buddhis pada akhirnya. Karena 31 alam bukan lagi teori. Tapi sudah dia buktikan sendiri, melihat ya. Dan itu menarik. Ada satu yang sampai hari ini mungkin kalau kita bilang labelnya dia pakai pakaiannya ya jilbab. Tapi kalau ketika kita diskusi, yang dia bahas Buddhis semua. Iya. Saya ada beberapa teman yang begitu. Menarik. Jadi lebih Buddhis daripada kita yang Buddhis ya mungkin ya. Karena dibuktikan. Ada satu teman yang ketika meditasi dia ke Sri Lanka, ada tugas ke Sri Lanka, kemudian di sana 3 tahun dia bertugas di Sri Lanka. Di Sri Lanka ketemu dengan satu guru meditasi. Orang ini dari kecil suka meditasi, tapi dia agamanya berbeda ya, agama non Buddhis, dan dia bingung kenapa saya suka meditasi. Sampai di Sri Lanka, ya dia ketemu dengan seorang master meditasi, kemudian dia meditasi, apa yang terjadi? Dia bisa melihat 3 kehidupan lampaunya. Dan dia ketika pulang ke Indonesia dia bilang, saya kalau orang bilang Buddhis karma atau timbal lahir masih teori, kalau saya udah believe gitu. Karena saya sudah melihat sendiri. Dan kalimat menariknya ihipasiko. Ya, Anda bisa buktikan. Ketika sudah terbukti, Anda bisa melihat, punya kemampuan batin melihat kehidupan lampau. Yang namanya karma, tumimbal lahir dan seterusnya nggak bisa dipertanyakan lagi. Itu Anda believe dan yakini sebagai kebenaran. Dan Anda satu paket lengkap meyakini ajaran Buddha. Jadi Buddha ajarkan ini semua benar. Cuma kebetulan ya kita belum bisa buktikan semua. Tapi kalau ada bagian Anda bisa buktikan. Ini dah lengkap. Anda akan memahami Buddhis, bukan hanya tertarik pada Buddhis, tapi akan melihat bahwa Buddhis ini sesuatu yang sangat powerful ya, sesuatu yang sangat lengkap, ilmunya lengkap, semuanya ada. Ya, sebagus ini loh. Yang namanya kalau kita bilang produknya, ini sebagus ini produknya. Bagaimana kemasannya? Kemasannya tidak menjamin isinya. Message keluarnya gimana? Supaya bagusnya betul-betul bagus banget. Oke. Ya, saya rasa sudah cukup diskusi kita hari ini ya. Dan ya luar biasa diskusi kita hari ini, dan ya terima kasih kembali atas kedatangan Romo Cholim ya.
Ya, oke. Jadi kita akhiri podcast kita hari ini ya, dan ya semoga semua makhluk hidup berbahagia, dan ya semoga semua bisa mendapatkan manfaat dari Dharma, siapapun dia, apapun agamanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.